Baik, selamat malam teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Eh, oke, kali ini senang sekali kita bisa akhirnya eh, berkumpul lagi secara virtual dalam acara Tech Talks yang sebenarnya seharusnya bulan lalu ya Evan ya. Ya, bulan lalu. Karena satu dan lain hal akhirnya kita reschedule ke hari ini. Begitu. Dan topiknya juga cukup menarik tentang front end ya, front end dan math Ya, trigonometry. ya. Baik, ini sekarang sudah kita menghadirkan pembicaranya, Evan Christian. Dan Ya. sebenarnya spesial ini karena pembicaranya live langsung dari Bali ini. Gimana? Cuaca di sana gimana? Lagi Kondusif, Mas. hujan? Oh, enggak ya, enggak Enggak, hujan ya. enggak. Oh, mantap. Di Jogja ini juga lagi gerimis sendu ini. Iya. Mantap. Iya, mengingatkan lagi buat teman-teman nanti yang join di sini, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja di chat, tidak usah menunggu sampai akhir. Nanti biar saya bacakan, kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan ke Evan, begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin silakan pertama Evan memperkenalkan diri dulu tentang Eh, experience profesional dan lain-lain mungkin. oke. Kami persilakan. Kenalin, saya Evan. Panggilannya Uwa sih kalau di senior gitu. Nah, saya sendiri di Polrepek ini sebagai senior developer. Nah, beberapa tahun kebelakang ini saya fokusnya di front end, khususnya di React, baik itu React Web maupun React Native. Em, dan udah kerja di tech mungkin 4 tahun sih ke belakang. Hmm. Itu sih, Mas. Oke, memang selama ini di front end ya, emang Ya, hanya front spesialisnya. end. Ya, Mantap. benar. Oke, oke, oke. Oke, mungkin langsung aja Evan, silakan dimulai presentasinya. Baik. eh saya tuh pengen ngangkat satu topik khususnya trigonometri dan kaitannya dengan front end. Nah, biasanya dulu kita waktu sekolah kalkulus khususnya belajar trigonometri kan ada X itu berkaitan sama sin, terus E cos, maaf, Y itu sin dan lain sebagainya. Nah, kadang kita berpikir kan kalau kerja di IT itu apa sih korelasinya gitu. Nah, ternyata itu ada loh. Kalau di front end sendiri itu kita pakai biasanya dipakai untuk animasi satu atau hal-hal yang berhubungan dengan lingkaran, misalkan pie chart gitu. Nah, animasi sendiri ini spesifik yang biasanya punya titik rotasinya itu di tengah gitu. Nah, saya sendiri ada beberapa contoh di sini yang bisa kita nanti sama-sama coba gitu untuk manfaatan trigonometri. Nah, yang pertama itu biasa pie chart. Jadi di pie chart ini kita punya data yang kita representasikan dalam sebuah pie chart. Lalu ada model begini, animasi untuk alarm di HP, mungkin di iOS ada yang seperti ini. Kita punya dua kontrol, dan kontrol ini akan mengikuti sebuah lingkaran. Lalu yang ketiga contohnya itu mungkin saya nggak pernah pakai sih. Tinder mungkin yang ada swipe kiri swipe kanan itu. Nah, ini sebenarnya juga memakai konsep trigonometri Pakai dalam juga enggak pengadaptasian. apa-apa kok, Ep. Jadi saya cari aja di desain-desain di sini untuk mungkin memvisualisasikan apa yang akan kita coba buat itu menggunakan trigonometri. Nah, untuk pertama-tama kita bahas dulu trigonometri. Kalau masih ingat trigonometri itu kita itu ada sebuah lingkaran seperti ini biasanya gambarkan ada titik tengah, lalu ada radius, kemudian ada panjang begini, terus ada sudut theta gitu. Dari sini kita bisa mengukur titik ini, titik AB, panjang AB, terus bahkan theta sekaligus. Nah, kita tuh punya 3 rumus biasanya. Sin alfa itu dari BC dibagi dengan radiusnya. Kalau cos alfa itu AB dibagi radius. Kemudian kita punya tangen alfa itu dari BC dibagi dengan AB gitu. Nah, ini hubungannya sama kita bayangkan ini sebuah sumbu Y, ini sebuah sumbu X gitu. Jadi kita bisa kita ubah menjadi Y itu adalah sinus dari alfa dikali radius. X sendiri kosinus alfa
dikali radius. Alfa sendiri kita bisa hitung dari tangan pangkat min 1 dari Y dibagi X. Seperti itu. Nah, mungkin langsung kita coba aplikasikan ke pie chart gitu. Saya sudah siapin di sini. Mungkin kita siapin sebuah SVG itu dengan lebarnya 200. Ups. Terus tingginya 200. Kita beri ID pi gitu. Nah, sekarang kita punya data itu seperti ini. Nah, 10, 20, 10, 40, 50 seperti itu ya. Nah, pertama-tama kita tuh perlu tahu dulu jadi kita harus membagi bagian-bagian dari data tersebut menjadi bagian-bagian yang nanti akan digambarkan seperti ini. Jadi ini berapa persen sih, berapa persen dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu total dari summary dari datanya. Misalkan kita buat aja ini item. Nah, terus coba kita nih, biasa kalau front end engineer sukanya pakai konsol, kalau saya, tapi nggak tahu yang lainnya. Kita cek dulu benar nggak ini gitu. Sekarang oh maaf. Ya, 150. Ini tambah ini. Ya, kita anggap aja benar. Lalu kita akan mengubah menjadi radian. Oh ya, kalau di keliling lingkaran itu kan rumusnya 2πr ya. Nah, jadi kita ubah dulu menjadi bagian dari radian tersebut. Gitu. Jadi kita misalkan buat sebuah fungsi namanya radian. Itu kita masukkan datanya, lalu salah nih. Lalu kita akan return sebuah array yang isinya adalah data yang direpresentasikan dalam bentuk radian gitu. Mungkin Sorry, ini kamu JavaScript semua ya, Evan ya? JavaScript ya, murni kan ya? Belum ada library apa-apa? nggak ada mas, ya Nggak ada, pure oke. yes. Makanya saya pakai yang natifnya JavaScript sih, function yang biasa dipakai. Terus begini kan, tapi kita akan balikin hitam dibagi total. Oh iya, kita definisikan dulu. Mungkin di atas aja kali. 2 kali PR gitu. Dikali 2 pi. Oh sorry, ini belum pakai radius oleh kita. Jadi dikali seperti ini, lalu kita transform datanya. Sekarang kita cek dulu ada error tidak. Ya, kita nggak baca tidak ada error. Lalu kita akan ubah menjadi koordinat-koordinat yang nantinya akan kita pakai. Misalkan ini, kalau kita lihat di sini kan ini ada titik koordinat pertama, terus tujuannya lanjut lagi seperti itu. Ini karena kan ada titik XY-nya di sini masing-masing. Itu sesuai dengan data yang ada. Nah, dari yang kita tahu tadi, untuk menghitung sebuah koordinat itu kita bisa pakai trigonometri dengan rumus seperti ini. Maka kita
stop dulu, mungkin siapkan sebuah function untuk transform begini. X kemudian Y. X tadi matching dari item kali radius, terus kali dengan radius. Karena kita punya kanvas ukuran 200x200, kita akan gambar dengan radius setengah dari itu. Mungkin jadi kita buat di sini aja. Seperti itu. Dan kita akan ubah data tadi jadi koordinat. Nah, karena kita sudah punya koordinat, lalu kita pengen menggambar seperti ini. Kita bisa pakai tab sih di SVG untuk kita akan berangkat dari titik center, kita gambar garis ke titik pertama, lalu kita gambar garis melingkar ke titik kedua, lalu kita close loopnya, lalu kita isi dengan warna mungkin. Nah, kita akan ubah menjadi data tersebut menjadi SVG path. Kita langsung aja X dan Y. Lalu kita sedikit cari tentang apa itu SVG path. Kita mulai dengan kita move pointernya ke titik tertentu. Habis dari seperti saya bilang tadi, kita akan gambar garis ke sini. Kita bisa menggunakan line comment ini, kita X, lalu kita gambar arc atau garis yang apa namanya lengkung yang tadi seperti ini, itu kita bisa pakai arc. Nah, ini radius lingkarannya, dan rotationnya. Ini itu nanti flag untuk apakah kita pakai lingkaran yang besar atau yang kecil, kan ada, kalau dalam lingkaran itu kan ada loop ya, bisa pakai yang gede atau yang kecil gitu. Terus ini arah dari rotasi, kemudian ini tujuannya. Jadi pertama-tama kita pindahkan dulu. Oh ya, untuk mulai menggambar kita perlu tahu titik awal dari sebuah lingkaran itu. Jadi kita tadi untuk dapat mulai dari sini kan, yang kita dapat sebenarnya hitungan itu titik dari sini, sini, dan sini. Yang pertama itu kita definisikan ada di mana. Kita anggap dari sudut angle 0 gitu. Jadi kita buat saja di sini ya, posisikan X itu matching dari 0 tambah radius, kemudian Y itu match 0 ditambah radius. Lalu kita gambar di sini. Jadi kita mulai dari titik center. Data itu kan mas. Ya, titik center itu berarti radius ya. Oke. Lalu kita gambar garis ke titik pertama L,
dari X lalu kita gambar arc tadi dengan radius yang sama, copy aja ini 0 baru 0. Nanti ini harus kita hitung lagi sih apakah dia pakai titik besar apa enggak, tapi kita coba dulu dengan 0. Ntar kita positif, lingkarannya 1, lalu titik tujuannya oh ya berarti XY. Lalu kita tutup line tersebut. Lalu ini nggak OP banget ya mas. Masukin dulu ini. Apakah di sini ada error? Undefined. Oh, saya belum return apa-apa. Oke. Nah, kita undefined X, Y. Oh, kurang ini mas. Sebentar. Ada yang aneh. Oh, maaf sekali lagi. Ini kan kita masukkannya array ya mas. Jadi harusnya tuh map dari XY harusnya sih. Nah, kita belum tahu ini benar apa nggak sampai kita gambar. Nah, jadi kita kan punya SVG ini, kita buat aja di sini file. Nah, kayak begitu. Lalu per masing-masing pet ini kita akan gambar ke dalam apa ya, jadi prepend. Oh sorry, jadi kita siapin dulu DOM untuk pet, saya lupa, jadi kita googling aja mas. Script pet. Oops. Ketahuan nih, saya belum nyari. It's okay, take your time. Oh, ada yang ini. Ini mau gambar ya? Ya, mau gambar mas. Tadi value-nya sudah ketemu kan ya tadi ya? Value-nya sudah ketemu. Sini kita lihat, kita coba aja ini. Kita siapin sebuah pet. Jadi pet elemen. Kita buat ini bukan circle tapi pet. Lalu kita set atributnya di pet. Lalu kita prepare kita bikin seperti itu. Jadi tidak ada ya.
Itu ada space-nya ya. Dokumen Gimana dot. Mas? Ini. Ya. Oh, mungkin. Tapi tidak ada apa-apanya. Oh, ada yang salah di sini. Tidak seperti latihan, Mas. Oh, kenapa dia radius? Itu. Sebentar, sebentar. Eh, Pad-nya. Nah, ini kenapa radius? Radius. Radius. Oh, oke. Hmm. Nah, Nah, ini muncul agak ya. aneh karena sebenarnya gini, Mas. Kalau kita lihat di gambar ini, kan kita mulai kanvas itu dari titik 00 tuh ada di atas ini. Kalau kita andaikan Oke. ada sebuah kanvas kan ini titik 0,0, sedangkan Hmm. kita mau dimulai dari titik tengah ini. Tengah. Ya, jadi harusnya 100, kalau 100. ya, jadi 100 harusnya min 100. kita tambah 100, Mas. Jadi dia akan ke tengah. Lalu di sini juga sama. Mana tadi? Oke. Ini dikali, ditambah. Oh, nah, kenapa jadi lambang aneh gini? Oke, oke, oke. Bagus sih. Bagus ya, Mas. Sepertinya saya kebalik sih. Jadi kita lihat lagi. X itu cos, Y itu sin. X itu cos, Y itu sin. X itu cos, Y itu sin. Nah, kita warnai dulu biar agak kelihatan siapa yang punya siapa gitu, Mas. Mantul. Saya kan punya red, pink, blue, yellow, pink. Lalu kita set fill-nya menjadi yep. Nah, kenapa kok nggak Weh. satu penuh? Iya, Kan kok kita nggak penuh pengennya. ya? Nah, jadi gini, Mas. Tadi kan kalau kita lihat di sini itu semua itu dihitung dari sudut X yang ini nih. Jadi Hmm. nilainya selalu dari sini. Gitu. Hmm. Jadi begitu kita masukkan hitung satu-satu waktu kita create pad tadi di atas ini. Nah, yang ini itu kan kita hanya selalu menghitung mulai dari sini. Mulai Mulai dari dari sini situ terus. ya. Selalu mulai dari situ. Jadi misalkan untuk data yang Oh, tidak 50 tidak kita kan sekuensial ya. ya tidak Itu spesial menimpa ya. Dikit menimpa dikit benar. gitu. Nah, kita lihat ini kok besarnya sama karena kan kita naiknya 1/10 nih di sini. Iya, Nah, betul. untuk itu mungkin kita akan lakukan seperti ini, Mas. Oh, lalu kita tambahkan, lalu kita Hmm. return kumulatif dibagi total cover circle. Loh, sebentar. Aneh lagi.
Kalau dari contekan saya, Mas, itu Iya, benar. logikanya kan harusnya emang Eh, dikumulatif gitu ya. Jadinya yang akan setelahnya oh, menempati ya, sesudahnya gitu. ya. Nah, jadi mungkin ini ada kaitannya sama flag yang nggak kita set tadi. Kan kalau arc Mm-mm. itu, mana tadi ya? Itu ada flag ini nih, large. Jadi maksudnya ini gini Mas. Jadi kalau seandainya kita tuh kalau lingkaran kan ada dua bagian kiri dan kanan gitu. Mhm. Nah, kalau lebih dari setengah itu tuh kita sebut large, Mhm. sebuah lingkaran yang besar. Kalau Mhm. lebih kecil dari setengah kan lingkaran kecil. Nah, kita tuh harus ngasih tahu sama mereka ini lingkaran mana yang mau kita pakai, gitu Mas. Mhm. Jadi untuk flag ini mungkin akan kita masukkan dulu karena tadi ini langsung jadi nol aja. Jadi kita anggap jika oke kita masukkan ke sini indeks biar tahu data yang mana. Kalau seandainya data indeks lebih besar dari total dibagi dua, satu, sisanya nol. Hmm. Sebentar, sebentar. Kenapa nol semua? Hmm. Sebentar mas, kita ulangi lagi deh. Dari sini, Coba apa namanya, dimulai lagi dari atas. Aku sudah lost ini sampai sekarang. Sampai sini aku sudah lost. oke, Sambil sambil kamu ngetrace mana kira-kira yang salah, coba ya. diulangi lagi penjelasannya, coba Evan, Nah, dari harusnya tadi atas kan coba. sebelum kita ubah ini jadi begini, bentuknya itu hampir benar seperti ini. Karena Oke. uh, karena dia nggak overlap. Dia Ya, overlap karena kita overlap maunya tuh sekarang ya. berhenti selalu apa namanya uh, selalu melanjutkan apa yang tertinggal sebelumnya gitu. Iya, betul. Lalu kita ubah jadi kita tambahin ini supaya dia mulai dari melanjutkan apa yang sebelumnya dimulai gitu. Nah, jadi begini itu karena mungkin kan awalnya selalu kita mulai dari titik ini di sini nih. Sorry maaf, initial position. Nah, kita tuh nggak pernah update initial position, Iya. selalu dari nol. Harusnya Mm-mm. kita itu harus ubah dia menjadi ke nilai x dan y yang baru. Mm-mm. Tuh, jadi harusnya, nah itu mas. Jadi kita punya data seperti ini. Ini merepresentasikan 10, 20, 30, 40, 50. Mind blowing. Tuh. Nah, ini sebenarnya kalau di front end itu Uh-uh. khususnya kalau kita kerjain mobile gitu, kadang-kadang desainer itu ngasih desain yang nggak ada di library belum ada gitu kan. Jadi Oke. kita punya tantangan nih harus bikin sendiri. Itulah kenapa Mm. kadang-kadang saya kalau orang naik kan pie chart tuh kan ada sih library pakai aja gitu. Nah, Mm-mm. tapi kan kita dengan begini kita tuh bisa belajar di belakang layar apa sih yang terjadi gitu. Sekaligus kita belajar oh ternyata apa namanya trigonometri itu kita pakai gitu. Terus misalkan mau kita ubah jadi pie chart gitu, Uh, uh. mungkin kita tambahkan aja jadi Sebelum nah lanjut mungkin ya eh, nggak tahu ini cuma aku aja yang lagi lemot karena sudah jam setengah 9 atau gimana. Coba line line per line lagi, Evan, code mau itu. Coba dijelasin. oke Ini mau ngapain gitu loh.
Oke, oke. Jadi kita Oke. punya data seperti ini nih. Oke. Ya. Untuk membagi chunk-nya ini kan kita butuh tahu totalnya. Biar kita tahu itu berapa, merepresentasikan berapa persen sih dari total data kan. Oke. Makanya kita di total dulu jumlah nilai dalam sini. Lalu ini kita kan untuk kita simpan dulu supaya kita bisa manipulasi lagi nantinya Ya. dalam BOM. Kita simpan radius. Nah, kalau 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 dalam jadi 360 itu tuh itu equal ke 2 pi radian namanya. Kita lihat ya. 2 PR. In radian. Waduh, susah ini. Nggak ada rumusnya. Nah, ini aja deh. Jadi 2 pi radian itu sama dengan satu lingkaran penuh. Kenapa kita pakai radian? Kenapa nggak pakai angle begini? Karena kita ngitungnya kan linear, Mas. Hmm. 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya kan. Jadi kita lebih mudah pakai radian karena kan ini juga ada sangkut pautnya sama lingkaran tadi. Kita kan mau naruh titik-titik itu ada di lingkaran apa sih namanya? Keliling lingkaran. Kita kan mau naruh titik-titik tadi kan di keliling lingkaran ini. Makanya lebih baik kita pakai radian daripada angle gitu. Makanya kita ubah dulu dia menjadi radian gitu data-data yang tadi. Oke. Nah, seperti ini tuh akan Ya. menjadi berubah jadi radian gitu. Lalu dari radian tersebut kita akan mencari nilai x dan y-nya untuk kita ubah jadi koordinat gitu. Nah, sekali lagi yang perlu jadi catatan itu semua itu dimulai dari titik ini. Jadi sudut 0 itu adalah titik ini, Mas. Iya. Ujung sini. Iya. Titik 0. Gitu. Jadi kita cari itu data pertama titik akhirnya di mana gitu. Titik selanjutnya gitu. Makanya tadi kita transfer seperti ini. Jadi XY selanjutnya itu apa sih gitu. Dengan rumus trigonometri tadi kan kita sudah tahu nilai radiannya berapa atau nilai angle atau alfanya tadi. Yang ini. Oh, apa ini? Rumus theta apa? Ya ini. Kita sudah tahu ininya berapa, kita perlu cari titik XY-nya. Jadi di sini kita menggunakan rumus tadi. Kenapa ada plus radius? Karena titik awal kanvas itu dimulai dari ujung sini 0,0. Kita mau dari tengah. Iya, iya. Jadi ditambah 100, ditambah 100. Di sini dia. Begitu. Oke, oke. Lalu dari koordinat ini kita gambar pad-nya gitu. Kita visualisasikan dalam SVG. Kita bisa pakai SVG pad gitu. Nah, SVG pad ini punya beberapa apa yang namanya kontrol lah, bisa dibilang. Kalau lebih lengkapnya di mana nanti mungkin teman-teman bisa baca ini agak panjang. Intinya kita berangkat dari titik tengah dari sini. Lalu kita pindah ke L ini kan kita artinya dia itu menggambar garis ke titik XY yang kita mau. Jadi dari titik tengah kita gambar garis ke titik XY yang pertama, 0 yang 0 tadi, yang ini. Lalu kita gambar garis melengkung. Ini garis melengkung ini. Itu kontrolnya namanya arc. Gitu. Jadi kita gambar arc. Arc ini butuh radius putarnya gitu. Radius putar atau titik tengah. Lalu ini tuh saya kurang paham sih flag apa. Kalau yang ini flag yang tadi nol. Apakah dia setengah lingkaran? Jadi kalau kita punya ini nih ada garis seperti ini kan bisa kita lihat yang hijau atau gabungan dari semua ini kan Mas. Sama aja kan. Iya. Jadi dia tuh perlu tahu mana sih yang mau digambar, yang kesini atau yang kesini gitu kan. Jadi kalau dia datanya lebih dari setengah, kan ada garis imajiner setengah gini. Terus data kita lebih dari setengah gitu, di sini. Berarti kan kita mau gambarnya ke sini nih, bukan ke sini gitu. Jadi kita kasih tahu 1 kalau kecil dari setengah lingkaran 0. Hanya dia akan selalu menggambar sesuai yang kita mau. Dan ini adalah flag untuk arah rotasi. Mau ke kiri atau ke kanan gitu. Kalau searah jarum jam 1, kalau ke belakang 0. Lalu ini adalah tujuan akhirnya. Kan dari sini tadi dari tengah kita gambar ke titik pertama, kita gambar lingkaran ke titik kedua yang ini XY. Lalu kita tutup lingkaran yang padnya itu pakai Z ini, langsung kembali ke titik awal. Sini baru kita kasih warna lah, diwarnain. Gitu. Itu sih Mas.
Oke, oke. Tanya tuh. Terus tadi mana ya? Oh iya, ini kan pie chart. Kadang-kadang kan butuh donut chart. Kalau di frontend itu ada cheatnya gitu mas. Kita timpa aja atasnya itu. Heeh, Jadi kalau kita punya gambar gini, kita buat gambar bulat putih heeh. gitu setelah latar belakang. Tengahnya Apa aja diputihin. tengahnya diputihin. Misalkan Oh, oke. radiusnya lebih kecil mungkin 50. Terus titik tengahnya 100. Lalu kita kasih warna. Hmm, mana ya? Nah, Ah, ya, kan kayak ya. gitu. Oh, gitu. Nah, Oke. terus terus misalkan kita mau dikit lagi nih, mau dianimasiin dong supaya dia itu Oke. jalannya tuh mau begini. Ya, Kita sebenarnya ya. kita bisa gambar bulat, lalu kita kurangi sedikit 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 sedikit. Jadi kalau FBG itu kan ada pad, ada fill, ada stroke. Stroke itu kan kayak apa Mm, namanya border mm, gitulah. mm, mm. Saya udah ada cheatnya sih, jadi saya copy paste aja mas. Jadi sekarang kita tambah begini. Oke. Nah, Oh. jadi gambarnya sebenarnya udah ada di belakangnya. Ditimpa putih, ditimpa lagi putih besar. Oh. Oh, Yang di sebenarnya yang di animate itu putihnya itu ya, yang menimpanya ya, itu. ya. Gambar Jadi kalau belakangnya sebenarnya sudah full gitu ya, ada ya. sudah full, ya. Jadi sebenarnya kalau di frontend itu kadang kita berpikirnya itu kayak 3 dimensi gitu mas. Karena kan Hmm. view-nya itu kan hanya 2 dimensi kan. Kita nggak bisa lihat dari Hmm. samping. Jadi Hmm. nggak masalah mau kita tumbuk berapa banyak ke depan gitu Hmm. kan. Jadi kreatifnya kita aja gimana kita mau numpuk gitu. Oh, gitu. Terus sih mas, Menarik, lulus. menarik. Nah, lanjut ke yang kedua kali mas ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Udah mulai menanti nih. Teman-teman, gimana kok nggak ada pertanyaan terpesona kah? Jangan bertanya ya, teman-teman juga nggak tahu nih. Aduh. Boleh, boleh. Ayo lanjut lagi. Nah, kita lanjut yang seperti ini nih. Untuk seperti ini tuh berarti kita mungkin kayak tadi saya bilang kan, kita gambar dulu nih lingkaran warna abu-abu, Hmm. gambar putih, terus kita gambar kontrol sini dan sini. Gitu. Hmm. Jadi mungkin tab baru kali. Oke, kita mulai dengan gambar SVG lagi. Oh, terus kecilan. Kita gambarkan dulu circle yang pertama dengan radius 100. Jadi tengahnya 100. Kita fill, lalu kita gambar circle yang kedua yang kecil di tengah, mungkin segini. Kita taruh dulu. Nah, kita gambarkan Hmm. ring seperti ini. Lalu kita tambahkan kontrolnya. Radius 10, kita mau taruh dia tuh di atas sini untuk titik awal. Ini sini kan. Ini bener kan ada bulat nih. Hmm. Hmm. Bulat-bulat sama ada Hmm. pad lagi Hmm. nih. Untuk yang awal ini saya mau fokus ke yang bulat ini dan bulat ini karena pad ini agak rumit. Karena Oke. kalau kalau nggak banyak masalah mungkin saya tambahin. Karena di sini kita mulai dari X-nya itu 100 kan. Ini di tengahnya itu di sini. Mulai 0 dari sini kalau kanvas. Jadi titik ini itu ada 100,0 gitu. Karena dia mau turun ke bawah, jadi X-nya 10 ya. Coba. Nah, Hmm. kenapa ini C yang 10 kenapa nggak 0? Kalau 0 nanti dia di atas.
karena kan kita mau ada di dalam sini. Jadi di tengahnya itu adalah eh, kalau 0 berarti di tengahnya itu di sini di atas. Kita aran aja deh. Tuh. Nah, Oh gitu, iya iya. ya, ini turun dulu gitu. Turun dulu. Iya. Nah, lalu kita gambar kontrol yang kedua. Kita sekarang mau udah di sini. Berarti ini 100, 200. Ini Y-nya 100. Y-nya dulu deh 100, 200. Kita kasih Ada di warna tengah biru. ya. Nah, nah ini kelebihan. Kenapa kan tadi itu kalau 200 ya tengahnya di ujung. Kita menentukan 10. Karena kan radiusnya 10. Mm-mm. Di 110. Nah, Oke. untuk yang kasus yang ini, kalau yang sebelumnya itu kita udah tahu sudutnya berapa sebelum kita gambar datanya yang ini. Kan kita sudah tahu sudutnya berapa dari data yang tadi. Mm-mm. Kalau yang kasus yang ini, kita tahu titiknya, tapi kita nggak tahu sudutnya. Gitu, Mas. Nah, Mm. karena kan di titiknya sudah tahu kita udah ada. Nanti kalau kita geser, kita udah Mm. punya titik X, Y-nya kan. Iya. Nah, kita perlu refleksikan terhadap sudut terhadap yang ini tadi, imajiner X, Y yang Mm. di tengah tadi itu. Kalau kita geser ke sana gitu, kita mau tetap ada di dalam lingkaran ini kan, nggak Mm. mau titiknya tuh keluar dari zona nyamannya itu. Jadi kita harus tahu dulu tetanya berapa, alfanya maksudnya, sudutnya. Mm. Baru nanti kita translate lagi. Jadi kita seakan-akan punya XY, kita anggap XY prime lah ya, titik kursor. Lalu kita punya XY yang kita inginkan gitu. Nah, XY yang kita inginkan ini bisa kita hitung pakai trigonometri yang tadi, yang ini. Asal kita tahu sudutnya gitu. Jadi untuk pertama kali itu kita harus tahu sudutnya dulu gitu, Sudut. Mas. Nah, kita kasih ID dulu deh biar kita bisa geser-geser ya. Sedikit manipulasi. Nah, untuk drag and drop sebenarnya kan sudah ada library-nya ya, tapi kita pakai ini aja apa? Vanilla JS. Tidak sih approach-nya, tapi it works. So, lagi-lagi saya pakai cheat ya, Mas. Karena lupa. Nah, ini. Oke. Jadi kita akan listen on mouse move-nya up and Mm. down. Jadi kalau kita mulai itu di down, kita Mm. apa namanya? Kita set tracking-nya itu terus supaya kita tahu oh lagi tracking itu sampai Lagi kita drag lepaskan ya. mouse, nah kita flag-nya kita ubah lagi gitu. Mm. Tapi karena kita punya dua kontrol sini, kita harus tahu kontrol mana yang sedang kita jalankan. Mm. Jadi lebih baik kita gunakan gini, Mas. Instead of boolean, kita pakai string aja untuk nyimpen ID mana yang sedang dipakai itu. Jadi mungkin kita siapin dulu apa sih yang bisa digerain gitu. Sebut satu, dua. Yang sedang dipencet itu, oh sorry, balik. ID apa sedang kita pencet, kalau dia masuk dari yang kita inginkan, kita boleh dia bergerak, kita simpan flagnya di sini. Ini. Ups, kenapa ini? Nah, terus kita simpan lagi DOM-nya di variabel supaya kita mudah nanti manipulasi. Unsur dua supaya mudah nanti kita simpan di variabel supaya mudah manggilnya. Itu lalu
on move. Siapin dulu on move-nya. Event. Nah, kita kasih flag dulu. Jadi kalau dia nggak sedang drag kursornya, kita nggak lakukan apa-apa. Tuh. Lalu kita harus tahu posisi XY-nya dulu. Kursornya di mana gitu. Oke, ini sih. Tuh. Tapi X dan Y ini kan apa ya? Koordinat dari kanvas gitu. Dan kita tuh pengen koordinatnya itu ada di ini namanya apa ya? Cartesian kah? Polar kah? Saya lupa. Intinya hasil serta ya itu mengharuskan X-nya itu jadi X dikurangi radius. Itu radiusnya kita siapin lagi. Seperti itu. Lalu kita kan nih. Nah, sekarang kita sudah tahu posisi apa namanya X dan Y prime yang tadi saya bilang imajiner yang kursor di mana gitu. Kita pengen ngitung berapa sudutnya ini. Nah, sudut itu kan kalau dari rumus tadi itu bisa kita pakai ini tangan pangkat min 1 dari Y dibagi X. Jadi kita bisa sebut itu sama dengan tangent dari Y dibagi X gitu. Tapi ini nanti akan menjadi masalah atan karena dia tan pangkat min 1. Terus ini tuh akan jadi masalah karena nanti X-nya mungkin bisa 0. Kalau 1 dibagi 0 kan akan apa ya, infinity apa error gitu. Jadi ini tuh kita bisa pakai atan 2 gitu. Jadi instead of kita bagi y-x-nya jadi parameter gitu. Jadi nggak akan error kalau kita pakai rumus langsung dari sini yang tangan pangkat min 1 bagi x, x-nya karena bisa jadi 0, nanti jadi neutral error gitu. Jadi bisa pakai atan 2 y, x. Tuh. Nah, terus kita sudah punya sudutnya. Kita mau balikin lagi ke di sekitar lingkaran supaya dia nggak bisa lari kemana-mana gitu. Kita balikin lagi x itu x itu cos, ya nggak lupa x. Oke, x itu cos dari alpha dikali radius. Lalu sin alpha Nah, sekarang kita mau ubah posisi bulat-bulatan ini sesuai dengan nilai x dan y tadi. Nah, karena kita udah simpan di sini jadi mudah ini. Cursor dragging kan string itu antara ini atau ini. Kita punya objek kursor 1 dan kursor 2. Langsung aja gini. Atribut yang mau kita ubah itu cxc-nya yang ini tadi. Yang dia kan menentukan posisi itu cxc-nya. Cx-nya next x x. Nah, saya takut nih mas tadi error. Tuh kan, error dia hilang. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat.
X, Y. Terus Cekluk. sebenarnya nilainya ada, tapi gitu. Oh, karena kenapa? Tadi kan kita ubah dulu jadi koordinat X, Y ini. Jadi harus karena awalnya kita kurangi, harusnya kita tambahin lagi sebelum kita masukin ke sini. Jadi coba nih, bener nggak ya? Tuh nih. Nah, tapi dia kenapa kok di luar dari lingkaran? Karena tadi itu ada -10. 10-nya itu ya. Iya, Jadi nggak di tengah ya, gitu jadi ya. nggak di tengah. Jadi kita minus dulu 10 di sini. Karena radiusnya nggak lagi, apa namanya, nggak lagi 100, tapi radiusnya di 90. Karena dia ada di dalam lingkaran ini. Nah, Wes. kita suruh ini konsolnya enggak. Nah, jadi kita bisa mau kursornya di mana, dia akan selalu ngikut posisi yang benar gitu, mau di Iya, sini iya. mana. Itu karena tadi kita ini sebenarnya kan XY prime yang ini. Terus kita translate lagi jadi XY yang kita inginkan yang ada di dalam radius. Itu sih, Mas. Nah, karena ini agak lancar, mungkin bisa ditambah dengan biru-biru tengah ini nih. Oh iya ya. Aduh, mudah-mudahan ya tidak ada masalah. Kita bisa pakai pet lagi nih, seperti yang tadi. D, terus pakai stroke sekarang instead of fill, karena kita mau pakai apa namanya, border, bukan fill yang full kayak yang tadi. Stroke-nya 20 mungkin ya. Sorry, stroke itu warna pink, biar blackpink. Liquid 40. Kita mulai dari sini, titiknya kita pindah ke sini dulu, ke atas. Jadi M sama ini 100,10 garis 110, karena dia nggak pindah kemana-mana, di situ doang garisnya. Karena kita cuma mau pakai yang arc tadi, yang lingkar. Lalu kita radiusnya 90, karena tadi kalau 100 nanti keluar yang seperti ini tadi. 90 kontrolnya nanti aja kita bahas. Lalu akhirnya ini adalah yang di sini 190,100. Jadi kita nggak close loop, kita cuma mau gambar ininya dong. Nah, kalau kenapa dihitam? Ya karena kita lupa fill supaya nggak ada diisi. Oh iya. Ya. Nanti pakai stroke-nya aja ya. Nah, kita pengen ini ngikut sama ini kan, kursor gitu pengennya. Kan udah tahu kita XY-nya sebenarnya. Jadi langkah yang pertama itu kita simpan dulu seperti biasa di posisi awalnya. Apa ya? Ini sih kursor position 1 itu X-nya 100, Y-nya 10, kursor 2, X-nya 160, Y-nya 100. Itu terus kita ngapain ya? Oh, kita pengen gambar ya. Jadi kita harus siap dulu. Kita kasih ID. Apa ya? Apa aja deh. Pet, terus next page-nya itu kita copy dulu ini.
mau ini sebelumnya kita harus tahu awal dan akhirnya itu siapa. Jadi mungkin ini ambil dari initial position. Cursor position. Tapi sebelumnya cursor positionnya kita ubah dulu nilainya sama nilai XY yang baru. Gitu. Ini jadi kita udah punya dua control position. Pertama kursor 1 untuk di atas, kursor 2 di tempat yang lain. Jadi kita mulai dari pos 1 X pos 1 Y. Ini sama karena nggak pindah posisi. Subuh 1 ini posisi 2 oke. Lalu kita set atribut. D next path. Mungkin benar, mungkin salah. Coba. Tapi ini pasti akan salah ketika dia lebih dari setengah. Oh ya. Karena kontrol yang tadi. Yang flag yang tadi itu. Ya, flag tadi ini agak rumit karena kita harus ngitung. Karena kan kalau yang sebelumnya di pie chart tuh kita sudah tahu titik awalnya itu ini, lurus ini. Tinggal kita hitung aja kan berapa jauh dia dari sini. Kalau lebih dari setengah, kontrolnya 1, lebih dari setengah, kontrolnya 0. Di sini tuh masalahnya kita titik awalnya itu nggak tahu di mana, tergantung dia aja kan mas. Jadi agak rumit nih cara ngitungnya. I see. Oke. Karena rumit, saya tadi sebelum ini sudah cari-cari gitu. Jadi langsung pasti aja lah ya. Rumit. Nah ini dia. Oke. Jadi nilai dari apa ya? Ini tuh mau kita normalize dulu. Jadi kita cari sudut yang pertama ini terhadap ini, sudut kedua ini terhadap garis ini. Lalu kita sudah demikian sehingga kita normalize dulu dan lain sebagainya kita tambahkan. Lalu contekan. Nah, jadi si kontrol ini kalau ininya lebih dari setengah lingkaran, kalau satu full lingkaran kan 2 pi. Jadi kita bisa pakai pi aja karena ini masih dalam radian semua. Itu 1. Mungkin. Nah, normalisasi itu ngapain tadi Evan? Nah, ini kalau ditanya agak rumit. Saya pikir gak ditanya. Jadi gini mas, kalau sebelumnya pie chart itu kita punya titik awal yang diem di sini, sekarang titik awalnya kita itu bergerak gitu, nggak lagi di sini. Jadi kita tuh harus tahu ini tuh setengah lingkaran atau satu lingkaran sih sebenarnya. Kalau ini kan setengah lingkaran, ini lebih dari setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Yang ini yang mau kita gambar, makanya kita harus tahu ini tuh gambarnya ke sini apa ke sini gitu. Nah, jadi normalis ini kita lihat kalau misalkan ini di sini dia itu kan lebih kurang dari setengah ini. Iya. Dari yang sudut yang kita tahu yang diam di sini itu alfanya.
Jadi sebenarnya kan kita tambahkan alfa ini sama alfa ini gitu kan. Sudut sudut pertama terhadap garis imajiner ini, nggak bisa digaris sih. Hmm. Sudut kedua terhadap imajiner ini, Hmm. gitu. Jadi kalau dia ke bawah, ini kan minus, kalau ke atas itu positif gitu. Jadi Oke. normalisasi ini, jadi kan setengah ini bisa kita anggap positif dari apa namanya full setengah ini apa namanya sisa dari rotation ini nih Hmm. sini. Saya terus jelasin intinya. Jadi kalau dia negatif, kita tambahkan aja si tau ini kan satu lingkaran full ya. Oh, iya, Nih iya, iya. lingkaran full, dia kalau seperti ini kalau sisanya berarti yang ini gitu. Terus kan bisa aja ini lebih dari satu lingkaran nih kita muter-muternya. Hmm. Jadi Iya, kita kalau lebih dari satu lingkaran gimana itu? kita moduluskan aja sama satu lingkaran. Jadi sisanya kan pasti akan menjadi satu lingkaran yang kita punya gitu. Gimana sebenarnya? Hmm. Ya gitu, I dimodulus see. gitu. Iya, Dari situ anggaplah ngerti lah ya. Ini nggak ada pertanyaan juga kok. lalu ya udah gitu. Ini Iya, juga iya, ada iya. kondisinya gitu. Apakah dia langsung ditambahkan apa dikurangkan gitu. Ini dikurang ini apa tambahkan, tergantung dari posisi awal dan akhir. Karena kan ini kan kalau ini awal ini akhir, akhir nggak mungkin mendahului Hmm. awal. Hmm. Makanya kita anggap dia muter dari bawah, bukan muter dari sini. Oh, Nah, oh gitu. gitu makanya ini. Kalau yang ini lebih besar dari ini sisanya ini. Gitu mas kira-kira. Ya, itu Mantul. untuk yang kedua. Nah, masih ada nggak mas? Yang satu lagi nih. Boleh deh, quick ya. Oh ya, Ini sudah jam 9. ini sebenarnya singkat kok ini. Oke. Oh udah ya, udah aja. Nggak Apa tahu masih ini teman-teman gimana? Kok pada diem semua? Terpesona kayaknya dengan penjelasannya Evan ya. atau nggak jelasin ngomongnya dulu? Atau untuk selanjutnya mungkin ya diadain lagi lah ya session keduanya ya. Ya, boleh deh. Untuk yang jenis-jenis yang lain gitu ya. Ya, Eh, gitu. Ini beneran gak ada pertanyaan nih teman-teman. jangan dong, jangan dong, ketahuan bohongnya. Baik. Jadi ini eh, trigonometri ini sebenarnya applicable-nya cuma di pengerjaan kayak SVG ini atau gimana Evan Sebenarnya selama sih ini? eh, kalau kita lihat misalnya animasi mas ya, animasi yang Ya. bergerak di satu titik pusat nih, kayak gini nih. Ini Hmm. kan muter di satu titik pusat nih, Hmm. ada kata lingkaran gitu. Atau misalkan kayak gini nih, ini kan sebenarnya dia tuh berputar, kalau kita anggap ini kan pasti lebih besar, berputarnya kan ke sini ke bawah atau ke kiri atau ke kanan gitu kan. Ya. Ada titik senternya gitu. Nah itu Hmm. kita bisa pakai trigonometri. Sebenarnya itu sih kuncinya itu. Kalau kita lihat animasi bentuknya itu berputar di satu titik pusat, Hmm. berarti itu trigonometri. Bisa kita pakai ya gitu. Atau I yang lingkaran see. kayak tadi nih, Ya. yang pie chart gitu kan, ini lingkaran. Gitu. Ada sudut, ada titik dua yang mau kita pakai, itu trigonometri. Gitu. Sedikit bocoran untuk yang tadi itu. Ini jadi scroll ya. Nah, kan swipe kiri swipe kanan kan. Hmm. Hmm. Nah, sebenarnya kan mau kita rotate sepanjang Hmm. ini imajiner kiri Hmm. dan imajiner kanan, Hmm. lalu kita translate x-nya sepanjang translate x-nya sepanjang ini minus ini dan ini, terus kita rotate sudutnya gitu. Jadi kalau kita geser sedikit ini ada dua segitiga nih di sini. Oh, oke. Jadi ada sudut A ini tuh sama dengan sudut ini Ya. gitu. Terus kita bisa hitung ini berapa, udah setengahnya ke sini tambah setengah sini, berarti kan translate-nya minus A dari minus A sampai ke A, Hmm. terus di rotate supaya dia bisa gini-gini tuh dari sudut yang kita mau, sudut alpha ini, dari minus alpha sampai alpha. Itu mas. Gitu-gitu ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Menarik. Jadi nanti kira-kira teman-teman kalau ada usulan ke Evan, sesi keduanya nanti mau lanjut yang seperti apa?
Dengan dari konsep-konsep ini, eh, nanti disampaikan aja ya. Oke deh, Evan mungkin ada yang mau direkap dulu, di summary dulu tentang front end Nah, dan math ini trigonometri. itu tadi sih. Ya, yang saya sampaikan tadi kalau kita lihat ada animasi berputar satu titik, itu kita bisa pakai trigonometri untuk memecahkan masalahnya. Cuma yang mesti jadi catatan itu kita harus tahu segitiganya itu ada di mana gitu. Kayak tadi yang Hmm. swab tidur tadi kan segitiganya itu ada di situ gitu. Terus yang kedua itu kalau front end itu karena yang dilihat itu dua dimensi, kita itu bisa manipulasi secara tiga dimensi. Kita tumpuk aja gitu supaya dapat yang mau kita desain yang kita mau gitu. Karena kan nggak mungkin dilihat dari samping, aman tuh mau tebel juga ke depan gitu. Hmm. Itu sih mas paling. Jadi Tinggal kita bisa lebih itu kreatif ya, iya. ya. Kalau kita lihat desain ini kita bisa pecah-pecah jadi kecil-kecil gitu. Ini itu kita bayangkan kita itu desainer gitu. Kalau saya bayangkan saya tuh mau ngebuat desain pakai Photoshop ini ceritanya, kan ada layer tuh, layer Hmm, satu, hmm, hmm, layer dua. hmm. Jadi front end itu bisa membayangkan seperti itu. Layer satu itu apa sih yang dilihat kayak yang pie chart tadi kita punya donut chart dulu, pie chart, kita tempel depannya putih jadi pie chart. Gitu sih mas. Jadi Mantap. trik front end itu gitu aja sih mas. Jadi kita nggak terlalu bergantung sama library jatuhnya. Wah, Desain apapun yang mantap. dikasih sama desainer kita bisa buat komponennya gitu. Kalau kita sorry, kalau kita diharuskan nih ada project yang butuh cepat, rekomendasimu apa, Evan? Library-nya? Kalau saya rekomendasinya kalau butuh cepat ya pasti pakai library karena satu udah well test kan. Yang kedua Seperti ya contohnya apa? lebih cepat. Contohnya kalau buat React itu ada Victory SVG itu nanti banyak sih bisa kita pakai bermain sama chart sih kebanyakan itu Hmm. Victory SVG. Jadi kalau membutuhkan cepat itu, tapi kelemahannya kan jadi banyak yang code yang nggak kita butuhkan sebenarnya kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi kalau untuk Hmm. project produk gitu jangka panjang yang mau performance-nya kita utamakan ya lebih baik buat sendiri. Mantap. Oke lah. Iya, terima kasih waktunya Evan. Ya, Menarik sama-sama. sekali presentasinya malam ini. Kita tunggu sesi keduanya ya. Ya, Eh, siap. dan teman-teman terima kasih juga sudah meluangkan waktunya malam ini di tengah kesibukan proyeknya masing-masing. Untuk next Tech Talks kita akan jadwalkan untuk nggak tahu bulan depan atau tahun depan malah. Ya kita kita umumkan lagi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman waktunya. Selamat malam. Ya, Terima kasih juga Evan. sama-sama.